Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudan Prayogo Sumadi dari mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, program doktoral Manajemen Pendidikan. Hari ini saya akan memberikan terkait dengan konsep pendekatan monodisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Hal ini saya laksanakan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu lanjutan yang diadakan oleh program doktoral manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lihat dari sini di latar belakang materi ini kita perlu mencari pendekatan baru yang lebih baik bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang kita bisa lihat secara global bersifat multisektor dapat diselesaikan secara holistik gitu, secara keseluruhan. Nah, di sini salah satunya UNESCO sebagai organisasi dunia yang bersifat multisektoral mencetus penggunaan pendekatan transdisiplin untuk menghadapi masalah dunia yang kita hadapi saat ini. Nah, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang bersifat monodisiplin. Nah, pendekatan dengan memanfaatkan monodisiplin sebetulnya bukan lagi hal yang dapat memberikan suatu kontribusi. Nah, karena perannya kurang optimal gitu. Karena terhadap upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah saat ini sudah bersifat global dan bersifat besar, artinya semakin rumit masalah yang akan kita hadapi. Nah, oke, kita bisa lihat di sini pendekatan transdisiplin itu sendiri merupakan suatu keseimbangan kondisi pengaruh yang lengkap antara semua disiplin ilmu yang relevan pada tingkat koordinasi tinggi. Nah, koordinasi dalam pengertian ini memerlukan upaya yang optimal dari kontak silang atau dari komunikasi silang. Nah, artinya ini luas dan kualitas kerjasama keduanya sangat maju sehingga disiplin baru dapat dibentuk secara analistik. Nah, penerapan transdisiplin digunakan untuk sesuatu yang di luar dimensi dari sifatnya kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin dimaksudkan untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang disebut dengan simfoni. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak pendapat mengenai makna transdisiplin itu sendiri. Pendekatan transdisiplin yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah global ini sifatnya harus kompleks. Nah, kita bisa lihat di sini penggunaan pendekatan transdisiplin itu sendiri dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu kita bisa lihat di sini ada 4, saya menggolongkannya ada 4. Yang pertama ada realitas, bagaimana menghadapi aspek-aspek yang real, yang realitas gitu. Nah, transdisiplin mempunyai kesamaan makna dengan transsektoralitas yang juga memerlukan suatu kajian-kajian tertentu. Seperti itu. Jadi suatu makna yang sifatnya real ini harus kita kaji dari pendekatan transdisiplin itu sendiri. Lalu kita bisa lihat di sini ada namanya isu global. Bagaimana memahami isu-isu global yang sifatnya kompleks. Nah, penerapan transdisiplin di sini digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi kuantitatif. Artinya sifatnya kualitatif, artinya sangat lebih terfokus. Kalau bisa yang secara general itu bisa kita fokuskan. Oh, ternyata permasalahan titik dalam permasalahan global itu ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada namanya sinergitas. Bagaimana mendorong sinergi antara disiplin. Nah, di sini artinya transdisiplin harus memiliki suatu keterpaduan. Nah, adanya sinergi dalam konsep transdisiplin dimaksudkan untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang disebut dengan simfoni. Nah, yang terakhir kita bisa lihat di sini adalah kerjasama.
Nah, bagaimana kerjasama antara ahli berbagai sektor, implementasi transdisiplin mengandung makna adanya kerja kooperatif atau sinergi di antara orang-orang dan sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Mungkin kita bisa lihat di sini fungsi kegunaan dari pendekatan transdisiplin. Nah, di sini jelas sekali bagaimana transdisiplin bisa menghadapi atau mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya global, yang bersifat kompleks, memiliki beberapa elemen penting. Yaitu kita bisa lihat di sini ada namanya praktis yang bersifat aktif yang melibatkan aktivitas transformasi, integrasi, dan rekonstruktif. Nah, yang selanjutnya bersifat non-inklusif. Selanjutnya memerlukan adanya proses refleksi diri, memiliki dimensi kompleksitas atau suatu kerumitan. Nah, bersifat juga plural. Artinya dengan memanfaatkan perspektif ini, pengetahuan yang berbeda-beda dapat digunakan. Lanjutnya terakhir adalah berorientasi ke masa depan atau future oriented. Itu. Jadi transdisiplin ini jelas sekali fungsinya memang sudah menjadi sifat yang baku untuk menghadapi suatu permasalahan yang kompleks. Elemen-elemen yang tadi saya sebutkan merupakan suatu bagian-bagian yang saat ini terjadi di dalam suatu permasalahan dalam globalisasi. Nah, kita lihat dari sini terkait dengan transdisiplin, ada namanya kompleksitas. Transdisiplin merupakan pendekatan yang kolektif yang dimana memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan analisis manusia dalam memahami sistem yang lebih besar dalam kompleks. Makna penting yang menandai bahwa transdisiplin adalah proses integrasi dari multidisiplin yang digunakan untuk membahas isu-isu atau menghadapi suatu permasalahan. Nah, penerapannya, upayanya untuk penerapan pendekatan transsektoralitas bukan merupakan upaya yang mudah. Nah, ini juga perlu dipahami karena pentingnya ini bahwa penggunaan transdisiplin memang memerlukan pandangan, disposisi, perilaku, dan cara berpikir yang sifatnya ada keterbaruan. Itu dilanjutkan oleh terkait dengan transdisiplin itu sendiri dapat disintesakan bahwa sebagai titik temu dan sejumlah pemikiran yang dikemukakan oleh para intelektual dalam membahas isu-isu multisektor yang berkembang semakin rumit saat ini mungkin. Sudah bukan mungkin ya, memang saat ini isu-isu global itu sudah semakin rumit sekali seperti itu. Karena kata kunci dari pendekatan transdisiplin itu sendiri adalah sinergi dan integrasi. Nah, ada beberapa persyaratan dari transdisipliner. Yang pertama, pemecahan masalah. Nah, syaratnya harus dapat memecahkan suatu masalah. Menggunakan ilmu di luar ilmu, keahlian utamanya. Nah, biasanya dalam memecahkan suatu masalah menggunakan satu ilmu. Di luar ilmu keahlian itu sendiri. Jadi, masalah itu tidak terfokus pada misalkan pemecahan masalah itu hanya satu ilmu. Contoh, permasalahan dalam kemacetan. Tidak digunakan hanya di dalam ilmu tata kelola tata ruang saja. Tapi kita bisa melibatkan ilmu-ilmu ekonomi, kita bisa melibatkan namanya ilmu matematika, kita bisa melibatkan ilmu fisika, kita bisa melibatkan dari ilmu sosiologi gitu ya. Jadi tidak hanya satu ilmu memfokuskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu sendiri. Lanjut ada namanya linearitas. Nah, kita bisa lihat di sini linearitas artinya ilmu yang digunakan berbeda dalam rumpun ilmu yang sama dengan ilmu keahlian utamanya. Nah, di sini ciri pokok pendekatan transdisipliner adalah suatu lintas ilmu. Nah, artinya apa? Suatu rumpun yang melintasi suatu ilmu. Jadi banyak berbagai ilmu akan masuk di dalamnya gitu. Tapi harus bersifat namanya linear. Nah, syarat yang ketiga harus kita bisa
melihat bahwa transdisipliner ini mengenal. Artinya bahwa memahami dengan baik ilmu yang digunakan di luar keahlian ilmu utamanya. Jadi kita juga bisa melihat disiplin-disiplin yang lain tuh bisa mencangkup untuk bisa memecahkan suatu permasalahan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah kualitas, bahwa menunjukkan dengan kualitas dan kebenaran yang memadai. Jadi syaratnya transdisipliner harus menunjukkan hasil dan kualitasnya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ciri dari transdisiplin, bahwa yang pertama memfokuskan pada permasalahan yang kompleks. Udah pasti. Yang kedua, melibatkan lebih dari 2 disiplin lintas disiplin dengan sudut pandang masing-masing. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi, tidak hanya satu disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi dari berbagai pandangan-pandangan disiplin bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah upaya bagaimana apa yang kita lakukan terhadap apa yang akan kita gunakan dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Nah, yang terakhir, dalam studi transdisiplin dimulai dari masalah dan secara bersama-sama menggunakan berbagai disiplin lain berupaya dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari transdisiplin. Nah, dari transdisiplin kita akan mengerucut. Nah, lebih ke pendekatan multidisipliner. Nah, pendekatan multidisipliner itu merupakan suatu pengembangan suatu disiplin dengan memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya seperti politik, ekonomi, manajemen, hukum, sosial, mungkin dan ilmu-ilmu lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya dari ciri pokok pendekatan multidisipliner ini adalah banyaknya ilmu dalam merumpun ilmu yang sama. Penggunaan ilmu dalam proses pembelajaran didasarkan pada ilmu yang saling berkaitan. Selanjutnya, berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan penyelesaian permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan dengan perspektif yang beragam pula. Pendekatan multidisipliner berarti berupaya menggabungkan beberapa disiplin untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi multidisiplin ini adalah suatu bagian-bagian ilmu, tapi dia hanya mencangkok, tidak menggabungkan, mengkonstruksikan semua ilmu dalam memecahkan masalah. Jadi hanya beberapa ilmu yang dibutuhkan untuk memecahkannya saja. Tapi dia tidak berkembang secara luas sekali, tidak. Jadi ini adalah suatu bagian-bagiannya multi ini. Artinya multi itu kan banyak ya. Disiplin itu adalah suatu yang difokuskan. Jadi beberapa atau banyaknya hal yang difokuskan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat seperti contohnya kita memfokuskan pada materi, ada ekonomi, ada antropologi, ada psikologi, ada hukum, politik, dan agama. Nah, karakter studi multidisipliner adalah utuh, holistik, dan sangat terbuka perkembangan terbaru dan terakhir dari berbagai ilmu dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan hibrida ilmu-ilmu baru dari lintas disiplin. Nah, contoh misalkan ilmu kemasyarakatan dengan ilmu ekonomi berkembang hingga menjadi suatu ilmu keterbaruan. State of the art-nya ada. Mungkin akan lahir namanya ilmu antropologi. Mungkin ini salah satu contohnya seperti itu. Misalkan ada namanya hukum dan agama diperpadukan dalam keadaan atau wilayah yang sifatnya agamis atau sifatnya lebih kepada pendekatan muslim. Nah, mungkin akan menjadikan dan lahir suatu ilmu hukum syariah di situ. Di sini ciri multidisiplin. Nah, yang pertama, setiap bagian berperan cukup besar ya
melakukan pengelolaan perencanaan bersama. Yang kedua, setiap bagian beraktivitas berdasarkan batasan ilmunya. Yang ketiga, konseptual dan operasional ini terpisah-pisah. Gitu. Jadi konsep artinya suatu yang menandakan bahwa ilmu itu memiliki arti atau definisi. Nah, sedangkan operasional adalah suatu instrumen atau bagaimana bagian dapat menyelesaikan permasalahan dalam ilmu itu. Nah, yang terakhir, keempat, dalam pelayanan kesehatan, contohnya, berbagai bidang ilmu berupaya mengintegrasikan pelayanan untuk kepentingan pasien. Namun, setiap disiplin membatasi diri secara tegas untuk tidak memasuki ranah ilmu lain. Nah, ini cukup berhati-hati. Misalnya, dentis menjadi ilmu gigi, neurologi, ilmu saraf, farmasi masuk ke ilmu farmasi. Jadi tidak melintas-lintas, tapi sesuai dengan linearitas dan kebutuhannya. Seperti itu. Contoh kegiatan ilustrasi dari kegiatan multidisiplin. Kegiatan dalam ranah mahasiswa jurusan ekonomi pada KKN kampus dengan didukung berbagai disiplin ilmu agar lebih terintegrasi. Nah, yang pertama, contohnya ada namanya optimalisasi UMKM keripik nangka untuk mendukung desa wisata. Nah, ini multidisiplin nih. Nah, di sini ada ilmu sosiologinya, ada ilmu ekonominya, ada ilmu antropologinya, semua masuk di sini. Nah, terus yang selanjutnya optimalisasi bank sampah dalam rangka mendukung 3R, reuse, recycle, dan reduce. Nah, yang selanjutnya ada inisiasi warung sehat. Nah, warung sehat. Nah, warung sehat ini aja sudah menggambarkan bahwa ada ilmu kesehatan dan ada ilmu ekonomi tergabung di dalam multidisiplin ini untuk meningkatkan program kewirausahaan Karang Taruna. Selanjutnya penyemprotan fogging dalam rangka mengoptimalkan kesehatan agar mudah dalam melakukan kegiatan wirausaha. Selanjutnya yang terakhir, pendampingan haki dalam membuat perizinan dengan upaya dapat mengeksplorasi penjualan lebih jauh. Nah, terakhir, multidisiplin dapat disintesakan bahwa pada dasarnya multidisiplin merupakan penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Nah, multidisiplin sebagai kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam tugas tidak harus bekerja secara terintegrasi atau terkoordinasi, di mana dalam pemecahan suatu masalah menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Multidisipliner menyarankan tentang penggunaan sejumlah ilmu, lebih dari 2 ilmu berbeda yang dipakai untuk menganalisis masalah-masalah yang sama. Kita lari lebih runcing lagi nih, adalah pendekatan monodisiplin. Nah, pendekatan monodisipliner yaitu pendekatan dengan suatu ilmu yang tunggal sudut pandangnya. Nah, ciri atau kata kuncinya pendekatan multidisipliner adalah mono atau satu ilmu, disiplin tunggal, atau satu-satunya itu saja. Nah, pendekatan pendekatan monodisiplin untuk mengatasi masalah global yang kompleks seperti yang telah dilakukan sebelumnya sudah tidak memadai sebenarnya. Jadi ini suatu merupakan pusatnya ilmu mungkin lebih unggul di dalam situ. Tunggalnya ilmu, dia lebih memfokuskan satu ilmu tertentu, dicangkok, baru nanti akan lahir namanya tadi multidisiplin dan transdisiplin. Nah, tapi monodisiplin ini adalah ilmu tunggal, satu-satunya ilmu yang lebih terfokus pada ilmu tersebut. Oke. Nah, menurut pandangan saya dari kelemahan monodisiplin ini ada 2 kelemahan yang muncul. Yang pertama, kita harus memahami disiplin tersebut. Nah, yang kedua, kita tidak memahami disiplin yang lain. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahannya.
bahwa kita nggak bisa mengenal disiplin-disiplin yang lain, tapi kita hanya mengenal disiplin itu, ilmu itu saja. Contoh kegiatan monodisiplin. Untuk mahasiswa jurusan komputer, pelatihan penggunaan Open Office sebagai perangkat desa. Hanya itu. Selanjutnya, untuk mahasiswa jurusan ekonomi, pelatihan pendampingan terkait pembukuan serta pemasaran untuk UMKM hanya di bagian ekonominya saja. Untuk mahasiswa jurusan hukum, pendampingan dan sosialisasi kadar hukum atau keluarga sadar hukum. Nah, yang terakhir contohnya ada di mahasiswa jurusan teknik MIPA, pendampingan pembuatan kompos dari sampah atau rumah tangga. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi hanya berbagi bagian gitu ya. Tiap mahasiswa, tiap jurusan berbagi bagian. Komputer menangani keahlian dalam penggunaan perangkat komputer gitu. Hukum memahami dan menelaah bagaimana hidup itu perlu adanya kesadaran hukum. Ekonomi membangkitkan nilai dari perekonomiannya warga desa itu gitu. Jadi ini hanya dibagi-bagi, jadi tidak terintegrasi dalam satu mahasiswa mengadakan seluruh kegiatan gitu ya. Oke, kita selanjutnya ada di sini. Permasalahan kompleks. Nah, dalam konteks kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini, maka bahaya retaknya rasa kebangsaan, kemiskinan, ketidakpatuhan pada aturan mental, menerbas kerja keras, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, toleransi terhadap perbedaan, sikap dan tindakan demokratis, kepedulian sosial, kemampuan aplikasi, sikap produktivitas, ketinggalan dalam teknologi dan ilmu. Penghargaan terhadap prestasi adalah masalah sosial bangsa yang cukup kritis serta dicampur dengan masalah pada wabah yang melanda kegiatan proses, mungkin kita bisa bilang dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar dalam kondisi COVID-19 saat ini. Ini adalah suatu bentuk-bentuk permasalahan yang kompleks di dalam isu-isu global saat ini. Nah, kita lihat secara keseluruhan, orientasi dari transdisiplin itu adalah bisa atau mampu menjawab tantangan, khususnya di dalam dunia pendidikan, karena kita lingkupnya adalah manajemen pendidikan, akibat dari mewabahnya COVID-19 yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan oleh seorang yang memiliki jabatan tertinggi, contohnya kepala sekolah yang secara efektif dan efisien dalam melakukan kinerjanya harus bersikap profesionalitas. Karena kepala sekolah akan menjadi ukuran dan taruhan dalam menyelenggarakan pendidikan selama COVID-19. Oke, faktanya semua permasalahan yang ada, teknologi sebagai penerapan ilmu untuk kebutuhan praktis manusia. Nah, ini merupakan sinergi antara berbagai disiplin ilmu. Artinya apa? Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin merupakan upaya mengintegrasikan berbagai sudut pandang untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi tidak hanya satu disiplin, tapi berbagai ilmu disiplin merupakan suatu cara bagaimana memecahkan masalah isu global yang saat ini sedang merebak. Salah satunya terkait dengan kesehatan, wabah COVID-19. Ini harus bisa diintegrasikan. Mobilitas yang tadinya sifatnya manual, kita akan lebih menggunakan sikap yang serba online atau serba daring. Ini juga sebetulnya merupakan suatu perubahan ya, yang perlu disadari bahwa emang kita harus bergerak terus seperti itu. Oke, dari ringkasan yang saya paparkan tadi, kita bisa lihat di sini dari gambar di atas dijelaskan
ada di sini namanya transdisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan monodisiplin. Nah, monodisiplin adalah cara pandang yang fokus pada satu disiplin, akademik ataupun keilmuan, uh, untuk suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, multidisipliner adalah cara pandang yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Interdisiplin ini merupakan cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik yang lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam interdisiplin ini dapat bercampur antara disiplin, namun tidak terjadi peleburan di dalamnya. Nah, secara general, transdisiplin adalah cara pandang atau pendekatan holistik yang menyelesaikan masalah kompleks nih, kita bisa lihat. Jadi dia lebih besar proporsinya daripada ilmu-ilmu lainnya, cabang-cabang pendekatan ilmu lainnya seperti mono, multi, inter. Tapi transdisiplin ini pendekatannya cukup holistik, sangat holistik. Artinya apa? Sangat besar, sangat global, dan sangat luas dalam menyelesaikan masalah yang kompleks yang dapat menghasilkan suatu disiplin ilmu yang baru. State of the art-nya ada di sini melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan serta melibatkan semua komponen dan pemangku kepentingan baik expert maupun non-expert atau non-akademik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini catatan dari saya dari kata-katanya Aristoteles. Cinta terdiri atas sebuah jiwa yang mendiami dua tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.